Welcome home. Wow, kalian pasti udah excited buat ibadah ini, pasti ya Shen? Pasti dong, Kat. Wah, pasti dong. Oh ya, ngomong-ngomong kan habis ini mau Christmas ya? Iya loh. Wah, udah deket banget nih, tinggal 2 hari lagi. Kalian pasti udah excited buat Christmas ya? Pasti dong. Oh ya, kalau kamu mendengar Christmas gitu, udah mikir apa ya? Kalau aku sih mikir jalan-jalan, terus Wah. kelahiran Tuhan Yesus gitu, Kat. Wah, oke. I also think of Jesus birth in 25 December sama kalau kita bisa spend time dengan family gitu. Oh ya, kira-kira CGmu celebrate Christmas gak ya? Iya dong, Kat. Wah, oke. Ngapain aja nih? Kita bakal makan-makan, terus tukar kado nih. Wah, asik banget ya. Kalau kamu, Kat, gimana, Kat? Wah, aku pasti juga nih, aku pasti spend time dengan CG, aku pasti juga praise God gitu, dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, kira-kira CG ini apa ya? Nah, CG Kids adalah kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertemu dengan keluarga seiman dengan teman-teman rohani nih. Kalau kalian belum tahu CG Kids, kalian bisa scan QR yang ada di layar kalian. Ayo guys, kalau kalian belum ikut CG Kids, ayo guys, Yuk guys, buruan guys. Karena pasti seru banget nih. Bener banget. Wah, oke. Oh iya, ngomong-ngomong nih tentang persembahan. Kalian tahu nggak sih persembahan itu apa? Persembahan adalah bagian dari penyembahan. Jadi kalau kalian mau memberi persembahan, kalian bisa scan QR code yang di layar kalian nih untuk memberi persembahan. Wah, oke nih. Pasti kalian udah excited banget buat ibadahnya. Iya ya, Shen? Pasti dong. Wah, kalau gitu mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mulai ibadah kami Tuhan, biar kita bisa mendengarkan firman-Mu yang mau disampaikan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. High voltagers, bisa semuanya bangkit berdiri lagi.
Siapa di sini percaya Tuhan kita Tuhan yang baik? Shout haleluya. Shout haleluya. Woo. Yes, you are good, Lord. We want to praise you. Hey. Let's sing it.
Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam hadirat-Mu sungguh kami rasakan tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami rasakan bahagia. Thank you Jesus. Happy birthday to you Lord. Hari ini kami merayakan Natal-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan setiap tahun ini kebanggaan kami, kebahagiaan kami. Kami tahu kami dicintai, kami tahu Engkau rela mati Tuhan turun ke dunia ini untuk kami Tuhan. We love you Jesus. Sebentar kami mau dengarkan isi hati-Mu. Kami minta kami juga bisa fokus Tuhan kalau kami ibadah sendiri di rumah, online di tempat kami masing-masing. Kami kasih kami hadirat yang nyata seperti kami ada di tempat ini Tuhan beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, juga urapi pembacaan firman-Mu dan apa yang ingin Kau sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, setiap orang, setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya masalah, benar nggak? Kalau kita nggak punya masalah artinya kita mungkin nggak hidup gitu ya. Setiap dari kita, berapapun usia kita, pasti kita itu punya masalah. Dan ketika kita itu sedang mengalami masalah, pasti nggak enak. Dalam hati dan pikiran itu semua kacau. Entah masalahnya itu ringan sampai berat, itu membuat hati dan pikiran kita itu nggak tenang. Ada yang mungkin kita ketakutan, ada yang dari kita itu bahkan sampai nggak bisa tidur, susah tidur. Ada yang mungkin nggak mau makan, ada yang sampai setiap kali bangun tidur tuh rasanya nggak enak gitu. Takut tentang hari esok, takut tentang masa depan. Atau even begitu beratnya masalah yang kita punya, kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Sometimes dalam pikiran kita pernah loh berpikir, apa ya gunanya aku hidup? Atau mungkin, buat apa sih aku hidup? Sometimes masalah yang berat itu bisa so real dalam hati dan pikirannya kita. Dan ternyata perasaan itu juga
pernah dirasakan oleh seorang tokoh di dalam Alkitab. Kita baca sama-sama di Matius 1 ayat 18 sampai 19. Oleh Yusuf, bukan Yusufnya yang 12, punya 12 bersaudara, tapi ini adalah Yusufnya ayahnya Tuhan Yesus. Kita baca ya di ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kita tahu ya cerita ini tuh so klise gitu, kita sering dengar. Tapi pernah nggak kita berpikir pada saat itu jadi seorang Yusuf ini sudah mau menikah sama Maria. Terus tiba-tiba Maria itu bilang, aku hamil. Hamilnya tapi dari Roh Kudus, aku enggak selingkuh sama orang lain. Yusuf yang dengar itu pasti langsung kayak, hah? Dibilang hamil dari Roh Kudus itu kayak perasaan yang mustahil gitu loh. Itu enggak mungkin terjadi. Yang ada kalau orang hamil, mungkin kamu selingkuh berarti ya. Jadi pikirannya itu begitu kacau. Udah mau nikah, sayang sama Maria, tahu Maria ini orang baik-baik, gadis baik-baik, kok bisa? Pikirannya kalut, waktu itu dia mungkin bimbang, takut, terus apalagi zaman dulu itu ya, kalau wanita itu sudah ketahuan hamil duluan, bisa dirajam batu sampai mati kalau orang-orang itu tahu. Jadi bimbang banget jadi Yusuf. Terus kita lihat ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dan ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Sempat terfikir jalan pintas dari pikirannya Yusuf. Aku cerain aja tapi diam-diam. Kalau cerainya terang-terangan, Maria pasti mati di rajam batu gitu. Aku cerain aja deh diam-diam. Terkadang ya, waktu kita itu menghadapi masalah, pikiran-pikiran kita itu bisa cari jalan pintas. Sesaat waktu kita itu gelisah gitu, jangan buat keputusan karena pikiran-pikiran itu otomatis tuh kayak kita lagi tertekan, takut, gelisah semuanya. Kita itu bisa cari jalan pintas. Entah dari masalah yang paling ringan, kayak kita takut gak naik kelas misalnya. Kita takut nilainya kok jelek terus. Terus kita, udahlah aku gak usah belajar-belajar, entah aku belajar dapat jelek. Terus aku nyontek aja, aku bawa contekan aja. Atau mungkin kita kehilangan teman, sahabat yang biasanya itu deket banget sama kita. Rasanya kayak dunia itu runtuh gitu. Sahabat kita itu entah mengkhianati, entah kita dimusuhi, di sekolah jadi gak punya teman. Mungkin terpikir jalan pintasnya, udah gak mau sekolah lagi, aku gak mau ke sekolah. Udah mogok ke sekolah, kita kunci kamar. Atau mungkin di rumah itu papa mama sukanya berantem. Gak tenang di rumah. Terus mungkin terpikir dari kita, udahlah kayaknya gak ada yang sayang sama aku. Kok kayaknya gak ada bedanya, ada aku apa enggak. Mungkin akan terlintas jalan pintas yang membawa kita kepada kehancuran. Menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi lihat respon hatinya Yusuf. Bagaimana ia menyikapinya. Ayat 20 kita lanjutin ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita lanjut sedikit lagi deh. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, yang kakak mau highlight itu waktu Yusuf itu berpikir untuk menceraikan, ternyata dia itu mempertimbangkan maksud itu. Mempertimbangkan. Waktu kita terlintas pikiran-pikiran yang jalan A, B, C, D gitu ya. Pertimbangkan bukan dengan pikiranmu sendiri. Kakak percaya waktu Yusuf ini mempertimbangkan, dia itu benar-benar mempertimbangkan tanya Tuhan. Dia benar-benar
benar nggak ya Tuhan? Dia itu melibatkan Tuhan dalam pertimbangannya, dalam pemikirannya. Makanya nggak heran waktu dia mempertimbangkan, malaikat Tuhan yang datang dan kasih tahu dia jangan takut. Karena beneran itu dari Roh Kudus, kayak dapat konfirmasi dari Tuhan. Nah, pada saat kita itu takut, kebanyakan itu kita itu suka berasumsi atau kita itu kalau kita nggak mengontrol pikiran kita dan kita nggak melibatkan Tuhan dan Roh Kudus gitu ya, bisa pikiran kita itu kemana-mana, ketakutan kita itu membesar padahal belum tentu itu terjadi. Kita sudah membayangkan worst case skenario-nya itu kayak begini. Padahal itu cuma ketakutanmu. Dan mostly ketakutan kita, coba diingat-ingat, enggak terjadi. Kebanyakan ketakutan kita itu 75% tidak terjadi kok. Kita aja yang sudah overthinking. Kita sudah berpikir yang buruk-buruk, makanya libatkan Tuhan ya. Waktu kita itu dalam masalah yang terberat sekalipun, Tuhan itu nyata dan Tuhan itu akan mengarahkan. Kalaupun kita salah jalan, Tuhan itu akan bisa mengarahkan kita, Tuhan itu akan bisa berbicara entah melalui pikiran kita, hati kita, atau bahkan orang lain, atau bahkan pemimpin. Jadi libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Terus ternyata waktu malaikatnya bilang, kita tahu ya ceritanya, malaikatnya bilang bahwa itu adalah Yesus Juru Selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah ini loh kabar gembiranya. Ketika kita itu melibatkan Tuhan, pilihan-pilihan yang Tuhan sediakan itu selalu a good news. Kabar gembira, kehadirannya Tuhan Yesus yang saat itu diberitakan. Nah ini loh yang hari ini kita itu mau bicarakan. One whole month ini kita ngomongin tentang karakter Christmas, right? But today is very special karena hari ini kita akan ngomongin tentang karakter utama dari Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di balik semua masalah kita, ketahuilah bahwa kehadiran Yesus itu cukup. Bukan hanya menyelesaikan, bahkan membuat hidup kita itu puas dan bahagia berlimpah-limpah. Kehadiran Yesus itu membawa damai sejahtera yang dunia nggak pernah bisa berikan. Damai sejahtera yang kekal. Sukacitanya Christmas, sukacitanya Natal, sukacitanya dari kehadiran Yesus. Natal tuh bukan kok about the holidays, the present, ataupun Christmas tree, apapun itu. Tapi sukacita Natal itu sendiri, sukacita utamanya adalah dari kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus Kristus itu membawa damai sejahtera dengan cara apa? Kakak hari ini mau bagikan 3 hal. Yesus Kristus itu bawa damai sejahtera dengan cara yang pertama, menyelamatkan kita dari dosa. Masalah sesungguhnya manusia, masalah sesungguhnya kita itu bukan masalahnya itu sendiri. Jangan terjebak. Masalah sesungguhnya manusia itu dosa. Dan dosa itu yang paling berat, yang memisahkan kita dengan Allah. Memisahkan manusia dengan pencipta, dengan Tuhan yang orang yang paling sayang sama kita. Nah, makanya perlu Yesus itu turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Kenapa Kak? Kenapa kok harus Yesus itu mati di atas kayu salib? Bukannya dia maha kuasa. Bukannya dia bisa aja bilang, kalau manusia dosa ya udah hapusin aja dosanya. Kenapa kok harus repot-repot mati di atas kayu salib menderita kayak gitu? Karena kita harus tahu bahwa Yesus itu selain dia adalah a loving God, Tuhan yang maha sayang, maha pengasih, dia juga adalah Allah yang adil, hakim yang adil. Dia itu juga not only loving God but also just. Kalau upahnya dosa, akibat dari dosa itu adalah kematian kekal. Enggak bisa, Tuhan kalau langsung hapuskan dosanya manusia, dia bukan Allah yang adil dong. Kan sudah melakukan dosa, harusnya dapat hukuman. Tapi kalau dia biarkan manusia mati, isn't he loving God? Bukankah dia Allah yang sayang, Allah yang pengasih? Makanya dia harus kirimkan anaknya sendiri Yesus Kristus. Sebagai manusia, mengalami penderitaan manusia, bahkan lebih dari itu. Dia
Pernah tuh yang namanya difitnah, pernah dijauhi semua orang, pernah maksudnya dia itu baik tapi selalu disalah mengerti orang. Bahkan sampai akhir hidupnya dia mati sebagai penjahat loh. Orang-orang saat itu ngelihat Yesus itu sebagai penjahat. Makanya dia dihukum di atas kayu salib. Padahal dia maksudnya mulia, menyelamatkan manusia. Tapi enggak sekalipun dia bela diri. Karena dia tahu itu harus ia lalui. Harus ada darah orang yang enggak berdosa yang menebus semua dosa-dosanya kita. Makanya dia mati di atas kayu salib. Dia memikirkan, bukan hanya memikirkan kakak, tapi memikirkan kalian juga. Memikirkan papa mamanya kalian, memikirkan orang-orang di sekitarnya kalian. Karena itu dia memilih buat mati. Dia tanggung dosanya, dia ambil dosanya, dia mati di atas kayu salib, tapi bedanya dia menang. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan dia mengalahkan maut. Makanya hari ini kita tuh selalu merayakan Natal ini. Karena ini kita merayakan kelahiran dari Juru Selamat kita yang sudah menang. Dan kita tuh tinggal say sorry sama Tuhan dan nerima dia sebagai Juru Selamat. Kita itu sudah dipulihkan sama Tuhan. Kita itu hubungan yang rusak antara manusia dan Tuhan itu sudah pulih. Waktu kita memilih untuk percaya, mengaku Yesus dan mengambil Yesus tinggal di dalam hati kita. Enggak otomatis loh. Kalau kamu dari kecil mungkin dengar pelajaran Kristen, dengar cerita Alkitab dari papa mama orang Kristen, enggak otomatis kamu itu jadi orang Kristen. Harus kamu sendiri yang undang Yesus Kristus masuk dalam hatimu. Damai sejahteranya Yesus itu ada di papa mama, enggak otomatis ada di dalam hatimu. Kalau kamu enggak undang dia untuk tetap tinggal di dalam hatimu. So, kita baca lagi ayatnya di Yesaya 9 ayat 5. Banyak banget nubuatan-nubuatan tentang Yesus di dalam Alkitab. Salah satunya ini, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini refer ke Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Diberikan untuk kita. Untuk kamu, untuk aku. Untuk kita semua. Makanya kamu itu berharga. Sekalipun ya ada anak-anak yang mungkin dari kecil papa mama enggak ada. Mungkin kalian merasa terbuang. Enggak ada tuh yang inginkan aku. Aku lahir juga papa mama bukan merencanakan aku. Tapi ya kebenarannya itu kayak gini. Seorang anak telah lahir untukmu. Yesus itu kelahirannya untuk kamu. Sehingga kamu itu berharga. Kalau kamu enggak berharga, itu sama dengan menghina pengorbanannya Yesus. Apa yang Yesus lakukan itu untuk kita. You are worthy, you are precious. Sekalipun gak ada kita berpikir yang buruk gitu ya. Tapi Yesus menginginkanmu ada di dunia ini. Amin. Gak ada kok dosa yang terlalu besar buat Yesus. Sekalipun kamu tuh sudah melakukan, Kak aku sudah dosanya keterlaluan, Kak dulu aku pernah ikut Tuhan, tapi aku sudah sekarang jauh dari Tuhan. Aku sudah melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Sekalipun kamu sudah melakukan dosa sebesar apapun, bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Yesus bilang loh di Alkitab, aku datang bukan untuk menyelamatkan orang sehat, tapi untuk orang berdosa. Tidak ada dosa yang terlalu kotor buat Tuhan. He welcomes us all. He welcomes you. And itu yang pertama, menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita tahu kita selamat dari dosa, banyak orang itu takut dengan life after death. Setelah mati, setelah meninggal dunia, kita kemana? Tapi Yesus itu kasih jaminan, sudahan. Kalau kita punya Yesus sebagai juru selamat, kita itu sudah garansi. Nanti kita meninggal itu kita masuk surga bersama Yesus. Coba kakak tanya, kalau kalian punya uang let's say ya 5 juta gitu. Kalian lebih percaya taruh uang 5 juta itu di bank atau di teman kalian yang kalian baru kenal 1 bulan? Ya of course bank gitu, kakak sendiri akan taruh ke bank. Kenapa? Karena bank itu walaupun kakak enggak kenal pemilik banknya, tapi kakak tahu itu adalah
badan perusahaan yang sudah dijamin. Kalau ada apa-apa, ada yang jaga, ada peraturannya yang akan menjaga. The same way, kamu mau mempercayakan hidupmu kemana? Yesus itu satu-satunya jaminan yang manusia bisa mengingkari janjinya, tapi satu pribadi yang nggak pernah berbohong, nggak pernah mengingkari janjinya adalah Yesus. Bahkan bukan cuma dia itu sudah jamin, tapi dia itu sudah buktikan loh di atas kayu salib. Terus kalian mau percayakan hidup kalian kemana lagi kalau bukan ke Yesus? Tapi Kak, masalahnya, ya aku tahu sih nanti after I die, I will go to heaven with Jesus. Setelah mati, meninggal dunia, aku akan ke surga dengan Yesus. Tapi kan hari-hari ini aku menjalani hari-hariku. Tapi aku gak merasa damai sejahtera. Nah, kabar baiknya kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Ini perkataan Yesus juga. Kabar baiknya Yesus itu gak cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia adalah sumber damai sejahtera. Kita baca ya ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Terus menerus dalam segala hal. Artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu juga setiap harinya. Terus-terusan. Dikatakan tuh terus menerus dalam segala hal. Artinya dalam segala keadaan. Baik kamu lagi mengalami masalah, baik keadaan di sekitarmu gak baik, teman-teman menjauhin kamu, ataupun di rumah keadaan gak baik, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu gak akan pernah hilang. Tapi gimana caranya Kak? Sama seperti mata air. Mata air itu kan sumber air ya. Kalau mata air bisa berhenti enggak? Enggak bisa, karena dia sumbernya. Kalau sungai bisa kering, tapi kalau mata air dia akan terus mengeluarkan air. Sama seperti itu, Yesus itu sumber damai sejahtera. Waktu kita itu melekat sama Yesus, kita itu akan mendapatkan sumber damai sejahteranya itu. Sekalipun kita sedang dalam masalah, yes. Sekalipun kita sedang dalam masalah. Kakak itu berkali-kali, kakak itu sedang menghadapi masalah gitu ya. Damai sejahtera yang kakak dapatkan itu bukan ketika masalahnya hilang. Tapi ketika masih sih dalam masalah, tapi ketika kakak itu duduk, nyembah Tuhan, minta Tuhan Yesus tolong. Most of the time when I worship God, waktu kakak serahkan masalahnya, udahlah kakak pendam, kakak taruh dulu, kakak fokus nyembah Tuhan. Seringkali itu damai sejahtera itu turun loh. Sekalipun masalahnya ada, yes. Damai sejahtera itu akan datang kepada kamu. Dan seringkali justru damai sejahtera itu yang kita dapatkan itu yang akan membuat kita kuat untuk keluar dari masalah. Justru Tuhan tuh gak cabut masalahnya, tapi Tuhan itu menguatkan diri kita untuk keluar dari masalahnya. Bukankah itu lebih baik? Itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih mengenal Yesus, pribadi yang lebih dewasa daripada Tuhan langsung cabut. Jadi ketika kita itu ada dalam masalah ataupun gak ada dalam masalah, melekat yuk sama Yesus. Kenapa kok gak capek-capek kita itu ingetin, ayo saat teduh, ayo ibadah. Itu demi kebaikan kita sendiri. Itu agar damai sejahtera kita itu yang Tuhan janjikan, damai sejahtera yang kekal itu sungguh-sungguh kita alami. Banyak anak Tuhan bilang, aku anak Tuhan, aku kenal Yesus, aku sayang Yesus. Tapi hidupnya jauh dari damai sejahteranya Tuhan. Hidupnya kacau, penuh masalah. Pertanyaannya, apakah kamu cari Yesus setiap hari? Ayo melekat sama Yesus. Semakin banyak masalah yang kamu hadapi, jangan semakin lari. Malah hidupmu akan semakin kacau. Cari Yesus. Itu yang kedua, Yesus adalah sumber damai sejahtera. Lalu yang ketiga, damai sejahtera yang Yesus berikan itu berupa penyertaannya.
Kita baca di Matius 1 yang ayat yang tadi kok Mas Ian. Matius 1 ayat yang kita baca dari 21 aja kembali ya, 21 sampai 23. Itu kan waktu malaikatnya datang, malaikatnya bilang, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah yang paling mahal itu ini, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu bahayanya gak kelihatan loh. Gak kelihatan orang ini tuh disertai Tuhan apa enggak. Tapi akan kelihatan dari buahnya dan dari bagaimana orang ini menjalani hidup. Tuhan itu janji Immanuel, beserta dengan kamu. Kalau misalnya kita itu punya Yesus, Allah yang paling perkasa, Raja di atas segala raja. Kamu mau taruh damai sejahteramu, rasa amanmu di mana lagi kalau bukan di Yesus? Kalau ada janjinya Yesus menyertai, jangan taruh rasa amanmu di tempat lain. Kalau misalnya kamu takut nggak naik kelas, takut nilainya jelek, jangan taruh rasa amanmu di contekanmu yang kamu taruh di saku atau di mana. Karena waktu kamu kerjain, tiba-tiba contekannya hilang. Dedeng. Hilang damai sejahteramu. Atau mungkin waktu kalian nyontek, tiba-tiba ketahuan. Tambah lebih berat. Atau mungkin kita taruh rasa aman kita di teman kita. Mungkin kita berpikir, wah aku sudah kenal sama orang ini. Temanku yang paling populer di sekolah. Atau temanku yang paling pintar lah. Atau yang paling bagaimana-bagaimana. Temanmu juga gak kekal. Temanmu suatu hari akan hilang. Teman bisa hilang. Sekalipun rasa aman yang paling secure ya. Di keluarga kita sendiri mungkin. Papa mama orang yang paling sayang sama kita. Suatu hari setiap manusia itu pasti akan meninggal dunia. Kita mau bagaimanapun juga kita tahu kebenarannya. Kita akan meninggal dunia, begitu juga dengan keluarga kita. Terus kalau mereka nggak ada, damai sejahtera kita hilang, hidup kita berantakan. Ada satu pribadi yang nggak akan pernah hilang, yaitu namanya Yesus Kristus. Taruh rasa amanmu itu di Yesus. Justru waktu kamu punya rasa aman di Yesus, hidupmu itu akan jadi jawaban buat teman-temanmu, buat keluargamu, buat sekolahmu. Jangan taruh rasa aman di tempat lain. Kakak jadi ingat ceritanya Daud sama Goliat. Ingat ya, cerita yang banyak kita dengar. Kenapa Daud bisa seberani itu? Orang yang kecil, orang yang bukan prajurit, tapi bisa yakin 100% mengalahkan Goliat. Bahkan dia itu tidak takut, dia benar-benar semua orang takut, hanya dia seorang diri yang gak takut. Karena ini kuncinya, he knows. Dia tahu betul siapa yang bersama dengan dia. Dia tahu benar bahwa kalau Tuhan ada di pihaknya, nothing can stop him. Kalau Tuhan yang bela, asal dia lakukan yang benar, Tuhan pasti akan menang. Karena dia tahu Yesus yang menyertai dirinya. Itu loh kebahagiaannya kita, punya Yesus Kristus. Indah kan punya Yesus? Yesus itu gak akan pergi dari hidup kita kecuali kita yang usir. Ah kak, aku gak pernah usir Yesus. Ngapain aku usir Yesus? Tapi sadar gak sadar, kadang itu kita itu bisa mengusir Yesus. Ketika kita terus tinggal dalam dosa. Kita tahu hal itu salah, kita tetap lakukan. Atau mungkin tahu ya, tubuh kita itu bait sucinya Allah. Ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita ketika kita terima Yesus. Tapi pada saat kita itu menyakiti tubuh kita, entah pakai apa, kita menyakiti tubuh kita sendiri, itu kita sedang usir Yesus. Kita sedang usir Roh Kudus dari hidupnya kita.
you think that you hurt yourself, kamu berpikir kamu menyakiti dirimu sendiri, tapi yang kamu sakiti itu Yesus. Jangan ya, stop ya. Stop lakukan hal-hal yang mengusir Yesus, mengusir Roh Kudus dari hidupmu. Karena Yesus tuh gak mau pergi dari hidupmu. Kecuali kita sendiri yang usir, kita sendiri yang izinkan. Yesus itu memberikan damai sejahtera itu. Yang pertama menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, dia adalah sumber damai sejahtera. Bagaimanapun masalah yang kau hadapi, damai sejahtera itu gak akan hilang, itu janji Tuhan. Yang ketiga, Yesus janji penyertaannya, He is Immanuel, dia menyertai hidup kita. Yang terakhir, kakak mau tutup dengan ayatnya Yesaya 9 ayat 5. Sambil kakak undang pemain ini singernya untuk naik juga, Yesaya 9 ayat 5. Itu ayat yang tadi, tapi kita mau baca secara keseluruhan ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebentar, kakak kehilangan ayatnya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini loh Yesus. Dia itu raja di atas segala raja, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau kita punya masalah yang besar, jangan cari nasihat ke tempat lain. Dikatakan di Alkitab itu dia penasehat ajaib. Waktu kamu datang ke Tuhan, Tuhan tuh tahu kok bagaimana handle hati kita. Apakah saat itu kita butuh nasihat atau just we need His comfort. He will give us solution. Kalau kita butuh solusi, dia akan berikan kepada kita. Dia juga Allah yang perkasa. Kalau kamu takut, masalahmu begitu besar, mungkin gak ada solusinya Kak. Mustahil kayaknya kalau aku lihat keadaanku sekarang. Hey, ingat ya, dia Allah yang perkasa. Dia bisa menyelesaikan masalah yang sekalipun terlihat mustahil. With Him everything is possible. Yang terakhir, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dia itu Bapa yang kekal. Kita mungkin punya ayah di dunia belum tentu sempurna. Tetapi lihat sama Yesus. Waktu kita lihat Yesus, kita punya Bapa yang kekal. Yang tahu segala pergumulan kita, yang mengerti segala perasaan kita, yang sayang sama kita, yang akan menggiring kita, selalu pegang tangan kita untuk bertumbuh. Dan dia adalah Raja damai. Jangan pernah pergi dari Yesus. Itu kebahagiaannya yang kakak miliki ketika kakak itu punya Tuhan. Setiap kali kakak punya masalah, tahu nggak? Kakak nggak pernah tuh terlalu takut sama masalah. Karena setiap kali ada masalah, kakak itu selalu ingat. Kalau misalnya Tuhan izinkan ada masalah ini dalam hidupnya kakak, that means two things. Kakak bisa menghadapinya yang pertama, yang kedua, siapa tahu kakak itu bahkan GR sama Tuhan. Tuhan, mungkin di balik masalah ini Tuhan mau kasih berkat yang lebih besar. Biasanya di balik masalah itu ada berkat yang lebih besar. Dan itu membuat kakak itu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bahagia gitu ikut Yesus. Because we know that we are never alone. Kita nggak pernah sendiri, kita nggak akan pernah dibiarkan tergeletak. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau nyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Dia Bapa yang kekal, Bapa yang mengenal engkau, Bapa yang sayang sama kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya
Hari ini kakak mau tanya, kalau ada di antara kita yang belum pernah terima Yesus pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin kalian nggak yakin, kalian pernah sungguh-sungguh terima, dulu kecil ikut-ikutan mungkin. Hari ini kakak mau ajak, itu keputusan pribadi. Terima Yesus bukan cuma untuk kita diselamatkan, tapi punya Yesus itu segala-galanya dalam hidup. Percayalah, that's the best decision that I've ever made. Dan kalau hari ini kalian mau, kalian boleh taruh kedua tangan di dada. Kita doa sama-sama ya, ucapkan doa ini sama-sama kakak. Tuhan Yesus, hari ini aku mau menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamatku. Maafkan aku dan dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah raja dalam hidupku. I give my all to you. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kakak juga mau tanya lagi buat kita yang mungkin waktu kalian dengerin firman ini, kalian sedang dalam masalah yang besar juga. Yang tadi itu relate banget sama kalian. Nggak bisa tidur, bahkan ada pikiran-pikiran mencelakakan diri sendiri, ataupun kalian tuh kehilangan damai sejahtera intinya. Hari ini, biarkan Roh Kudus ya yang jamah, biar doa sama Tuhan pribadi. Serahkan kekhawatiranmu sama Yesus. Tadi kakak bilang apa? Masalahnya mungkin belum selesai, tapi biar damai sejahtera Tuhan dulu yang turun atasmu. Kita nyanyikan lagu ini pelan sambil kalian ngomong sendiri sama Tuhan ya, sama Roh Kudus. Minta Tuhan, nyembah Tuhan aja, minta Tuhan berikan damai sejahtera yang gak bisa diberikan oleh dunia ini. Seorang anak lahir untuk kita. Sambil kalian doa, kina harapa kanda basyeke debe 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 be. Kida bakara pada basyikanda bakara pada basyikala bara bara ba. Kina harapa kanda basyikada bakala bara 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 ba. Kiara la bashikana bakara bara la bara 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 bara. Kira harapa la bayara bashikana bara 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 bara. Shikala bara 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 bara. Hikala bayara bashikana bakana bara 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 bara. Shakala bara 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 dayara bara 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 bara. Biar Yesus masuk dalam hatimu, gantikan segala hal yang buruk, segala kegelisahan, ketakutan, kegentaran akan dihapuskan. Biar Tuhan yang gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Yesus. Juru Selamat dunia. Dalam hatinya kakak digerakkan juga kalau ada di antara kalian yang suka menyakiti dirinya kalian sendiri. Bahkan kalian pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Atau mungkin pernah terbersit. Sudahlah, rasanya gak ada yang sayang sama aku. Kayaknya gak ada bedanya aku hidup sama enggak. Hari ini ya, sungguh Tuhan tuh sayang sama kalian. Jangan ya, stop. Kalian sakiti diri kalian sendiri, stop kalian sakiti diri kalian sendiri karena kalian sedang menyakiti Tuhan. Kalau kalian pikir biar rasa sakitnya better di tangan daripada apa yang kalian rasakan, ingat ya, tubuhmu ini tubuhnya Yesus. Ini tubuh yang sudah dibayar mahal di atas kayu salib. Jangan ya. Hari ini make a decision, janji sama Tuhan, don't do that again. Itu pekerjaan si jahat.
Yesus itu mau berikan damai sejahtera yang utuh, sukacita yang utuh, yang gak akan pernah dunia bisa berikan. Yang sekalipun kamu ada masalah, Tuhan akan kasih kekuatan. Roh Kudus yang akan kasih kekuatan dalam hatimu. Let me pray for you. Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan hati-hati yang terluka. Engkau Allah yang peduli Tuhan. Engkau Allah yang bukan hanya bisa, tapi juga Engkau Allah yang merasakan penderitaan. Engkau tahu rasanya dihina, Engkau tahu rasanya ditolak. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Hari ini biar Tuhan memelukmu di dalam nama Yesus. Syakara bara 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 bara. Janji ya sama Yesus, jangan pernah lakukan lagi. Undang Yesus sebagai sumber damai sejahteramu. Melekat ya sama Tuhan Yesus, jangan bolos ibadah, jangan bolos CG lagi. He is waiting for you. Terima kasih Yesus. Sana bayara para para para. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Yesus buat firman yang Engkau berikan Tuhan, firman yang memerdekakan kami. Mulai hari ini Tuhan, we make a decision to follow you, to always be with you, melekat kepadamu Yesus. Terima kasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Allah yang sempurna, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, biar selalu mengikutimu kemanapun engkau pergi, biar engkau dibuatnya berhasil, biar Allah Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan jalan-jalanmu, membukakan jalan-jalan yang benar dan menutup jalan-jalan yang bukan. Tuhan Yesus Kristus juga akan memberikan damai sejahtera yang jauh melebihi akal pikiran. Dan juga Tuhan Yesus akan memberikan hikmat bagi engkau setiap anak-anak di tempat ini. Dan pulanglah membawa damai sejahtera Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan jadilah berkat di keluargamu, di sekolah, dan kemanapun engkau pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week ya di Ibadah Voltage tanggal 31. God bless you.